Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal Rinaldi dari semester 5 Data Mining. Di sini saya akan mempresentasikan tugas data mining ini yang judulnya itu implementasi data mining menggunakan metode CRISP-DM untuk klasifikasi pasien rawat inap di RSUD Bandung. Oke. Nah, di sini untuk pendahuluannya, yang pertama itu latar belakang. Nah, di sini RSUD Bandung memiliki jumlah data pasien rawat inap yang terus bertambah setiap harinya. Data tersebut mencakup informasi identitas pasien, kondisi medis, serta status perawatan. Namun, data yang tersedia belum dimanfaatkan secara optimal untuk membantu mengambil keputusan. Nah, oleh karena itu diperlukan penerapan teknik data mining untuk mengolah data pasien rawat inap guna menghasilkan informasi yang bermanfaat. Nah, metode klasifikasi digunakan untuk memprediksi status pasien rawat inap berdasarkan atribut yang tersedia. Nah, di sini untuk rumusan masalahnya, bagaimana sih menerapkan CRISP-DM pada data pasien rawat inap RSUD? Lalu bagaimana membangun model klasifikasi pasien? Lalu bagaimana akurasi model klasifikasinya? Lalu seberapa baik model mendeteksi pasien berisiko? Nah, untuk tujuan penelitiannya yaitu mengimplementasikan metode CRISP-DM dalam pengolahan data pasien rawat inap. Lalu membangun model klasifikasi pasien rawat inap menggunakan algoritma decision tree untuk mengukur akurasi, precision, dan recall. Oke, untuk selanjutnya ini ada diagram untuk metode CRISP-DM. Di sini ada 6, yaitu yang pertama business understanding. Nah, di sini menentukan tujuan klasifikasi pada rawat inap di RSUD Bandung. Lalu yang kedua itu data understanding. Kita harus memahami datanya, memahami karakteristik dan atribut data pasien rawat inap. Yang ketiga itu data preferensi, menentukan label dan menyiapkan data untuk pemodelan. Yang keempat itu modeling, membangun model klasifikasi, membangun model klasifikasi menggunakan algoritma decision tree. Lalu yang kelima itu evaluation, mengevaluasi model menggunakan confusion matrix. Lalu yang keenam itu menyajikan hasil klasifikasi sebagai bahan pendukung pengambil keputusan. Baik. Nah, ini untuk datasetnya. Dataset yang berisikan itu umur, jenis kelamin, tekanan darah, gula darah, diagnosa, tindakan, dan lama rawat. Baik. Nah, ini untuk pre-processingnya. Di sini yang pertama itu proses import data ke RapidMiner, lalu penentuan label menggunakan operator setrol. Oke, di sini saya contohkan. Di sini misalkan saya hapus dulu untuk datanya. Maaf. Kita lama data. Kita masukkan data. Misalkan data itu ya. Maaf. Dataset rawat inap. Nah, di sini ada umur, jenis kelamin, tekanan darah, gula darah, diagnosa, tindakan, dan lama rawat. Kita import barangnya, datanya. Nah, sini kita masukkan ke desainnya. Lalu sambungkan dengan replace missing value. Nah, di sini. Lalu di sini penentuan label menggunakan operator setrol. Nah, di sini setrolnya kita pilih atribut name-nya itu lama rawat untuk jadikan target role label kita. Nah, ini adalah diagram struktur pre-processing-nya, diagram untuk menjalankan data ini. Nah, yang pertama itu import data, lalu pakai replace missing value agar tidak ada yang salah untuk atribut-atributnya. Lalu di normalize. Nah, di sini pilih set role, target role-nya. Itu pilih yang lama rawatnya. Lalu di sini split data.
Di sini sampling tipenya itu menggunakan stratified sampling, lalu numerasinya untuk rasionya itu 70/30, yaitu 70% untuk belajar, 3%-nya untuk data, untuk pengujian datanya. Baik. Nah, lalu di sini masuk ke decision tree, algoritmanya, kriterianya itu gain ratio, maksimal kedalamannya itu 10. Lalu apply model. Nah, di sini ambil ke terakhirnya itu ke performance. Pilih akurasi. Sini. Dan di sini kita coba play dan akan menghasilkan ini. True pendek, true sedang, true panjang dengan akurasi yang lumayan tinggi. Baik. Nah, sini modeling. Nah, pada tahap modeling, data yang telah dipersiapkan dibagi menjadi 70% data training dan 30% data testing. Algoritma yang digunakan adalah decision tree karena mampu menghasilkan model yang mudah dipahami dan dapat membentuk aturan klasifikasi yang jelas. Lalu proses ini dilakukan menggunakan Revit Miner. Output dari tahap ini berupa model pohon keputusan, aturan klasifikasi, serta hasil prediksi status pasien apakah termasuk apakah termasuk rawat inap atau jalan. Maaf. Dan ini adalah hasil evaluasi modelnya. Dengan true pendek dan prediksi pendeknya itu 6. Lalu untuk true sedang, pendeknya itu 0. Lalu true panjang dengan prediksi pendeknya itu 0. Berarti yang terdeteksi pendek benar itu adalah 6. Dengan kelas precision-nya itu 100%. Lalu untuk true pendek, prediksi sedang itu tidak ada. Nah, adanya itu di true sedang. Dia akan menghasilkan kelas precision yang 100%. Lalu yang terakhir ini, prediksi panjang itu terdeteksi ada 6 terpanjang dengan hasil yang 100%, dan untuk kelas recall-nya juga 100% untuk pendek, sedang, dan panjang. Oke. Untuk ini adalah rumus evaluasinya. Akurasi digunakan untuk mengukur tingkat ketepatan model dalam memprediksi seluruh data uji. Nilai akurasi menunjukkan presentasi data yang berhasil diprediksi dengan benar oleh model. Nah, di sini akurasi sama dengan jumlah prediksi benar dibagi total data uji. Nah, itu hasilnya 1, artinya dipersenkan itu 100%. Lalu untuk precision, ini menunjukkan tingkat ketepatan model dalam memberikan prediksi pada setiap kelas. Nah, ini untuk rumusnya precision, true positif dibagi true positif ditambah false positif. Nah, ini untuk ininya precision 6 dibagi 6 tambah 0 sama dengan 1. Jika dipersenkan itu adalah 100%. Baik, selanjutnya, nah ini sama untuk recall menunjukkan kemampuan model dalam menemukan seluruh data yang benar pada masing-masing kelas. Yaitu recall, ini untuk rumusnya true positif dibagi true positif ditambah false negatif. Nah, recall 12, untuk true positifnya itu adalah 12, lalu true positifnya 12 sama dengan 0, sama dengan 1. Jika dipersenkan itu 100%. Maaf, saya cek lagi. Rumus recall. Ya, betul. Ini menunjukkan bahwa model berhasil mengenali seluruh data rawat jalan dan rawat inap tanpa ada yang terlewat. Oke, selanjutnya. Nah, ini untuk interpretasi hasil. Berdasarkan hasil evaluasi, model prediksi menunjukkan performa yang sangat baik dengan nilai akurasi precision dan recall mencapai 100%. Nah, hal ini mengidentifikasikan bahwa variabel yang digunakan dalam penelitian memiliki pengaruh yang kuat terhadap penentuan status perawatan pasien. Namun, hasil ini perlu ditinjau lebih lanjut karena jumlah data yang digunakan itu sedikit. Nah, atau disebutnya relatifnya itu terbatas, sedikit banget. Oleh karena itu, pengujian lanjutan dengan dataset yang lebih besar dan bervariasi sangat disarankan agar model dapat digunakan secara lebih umum.
Lalu untuk pembahasan ilmiah, penelitian ini bertujuan untuk memprediksi kategori layanan pasien di RSUD Bandung yang dibagi itu menjadi 3 kelas, yaitu rawat pendek, rawat sedang, dan rawat panjang berdasarkan pada data pelayanan pasien. Lalu model klasifikasi yang digunakan kemudian diuji untuk melihat sejauh mana sih kemampuannya menggambarkan kondisi nyata di rumah sakit. Lalu hasil pengujian menunjukkan bahwa model memiliki akurasi 100%, di mana seluruh data uji berhasil diklasifikasikan dengan benar. Confusion Matrix juga memperlihatkan bahwa setiap kategori baik pendek, sedang, maupun panjang diprediksi sesuai dengan kondisi sebenarnya, tanpa adanya kesalahan antar kelas. Lalu nilai precision dan recall pada masing-masing kelas juga mencapai 100%, yang berarti seluruh prediksi yang dihasilkan model sudah tepat dan tidak ada data yang terlewat. Hal ini menunjukkan bahwa pola data pelayanan pasien cukup jelas sehingga dapat dipelajari dan dipisahkan dengan baik oleh model. Nah, di sini meski hasilnya sangat baik, perlu diperhatikan bahwa jumlah data uji digunakan masih sedikit. Oleh karena itu, hasil ini lebih tepat dipandang sebagai tahap awal penerapan metode klasifikasi. Nah, di sini untuk kesimpulannya itu berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan RSUD Bandung dengan menggunakan metode klasifikasi berbasis CRISPR-DM, dapat disimpulkan bahwa model yang dibangun mampu mengelompokkan kategori layanan pasien ke dalam kelas pendek, sedang, dan panjang dengan sangat baik. Lalu hasil evaluasi menunjukkan akurasi, precision, dan recall sebesar 100%, yang menandakan bahwa seluruh data uji berhasil diklasifikasikan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa pola data pelayanan pasien cukup jelas dan dapat dipelajari dengan baik oleh model klasifikasi. Dengan demikian, penerapan data mining dalam penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar awal dalam pengembangan sistem pendukung keputusan untuk membantu pengelompokan layanan pasien di RSUD Bandung secara lebih cepat dan sistematis. Lalu untuk saran, ini berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, terdapat beberapa saran yang bagus untuk dikembangkan selanjutnya, yaitu pertama, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan jumlah data yang lebih besar dan lebih beragam agar hasil model lebih mencerminkan kondisi nyata di Rumah Sakit Khusus Darurat Bandung. Nah, yang kedua itu perlu dilakukan perbandingan dengan metode klasifikasi lain seperti Naive Bayes atau K-nearest neighbor untuk mengetahui metode yang paling optimal, karena kan sebelumnya dictionary mungkin bisa lebih optimal jika menggunakan Naive Bayes atau K-nearest. Yang ketiga itu penambahan atribut data seperti usia pasien, diagnosa awal, atau lama perawatan diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan ketepatan hasil prediksi. Lalu model yang dihasilkan dapat dikembangkan lebih lanjut sebagai bagian dari sistem pendukung keputusan di lingkungan rumah sakit. Nah, segitu saja dari saya, Iqbal Rinaldi. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.